Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Jorge Martin mengatakan, pembalap tim satelit bakal susah juarai MotoGP lagi. Pembalap anyar Aprilia Racing, Jorge Martin, meyakini MotoGP bakal sulit mengulang momen di mana seorang pembalap tim satelit menjadi juara dunia. Ia juga mengaku tak berharap bisa menginspirasi para pembalap tim satelit lainnya untuk mengikuti jejaknya tersebut. Seperti yang diketahui, Martin sukses menjuarai MotoGP 2024 bersama Ducati lewat Prima Pramac Racing yang berstatus skuad satelit. Ia pun menjadi rider pertama yang melakukannya di kelas Premier sejak Valentino Rossi di GP500 pada 2001 bersama Nastro Azzurro Honda. Tak hanya itu, Martin juga menjadi pembalap tim satelit pertama yang mampu menjuarai kelas tertinggi di era MotoGP, yang bergulir mulai 2002 silam. Lewat Diario AS, Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024, Martin pun mengaku merasa senang bisa melakukannya, tapi tak yakin hal ini bisa terjadi lagi. Satelit, ya, saya memang mendobrak tembok itu. Namun, saya rasa bakal sangat sulit untuk melihat hal ini terjadi lagi. Saya rasa ini tak akan jadi panutan, karena terjadi begitu saja, ujar Martin. Hal ini akan sangat sulit untuk terjadi lagi, tetapi sudah jelas bahwa pada akhirnya, apapun yang membuat Anda dibandingkan dengan Valentino atau salah satu rider hebat lainnya membuat saya merasa lebih dekat dengan mereka. Jadi, ini terasa fantastis, lanjutnya. Namun, kini Martin harus memulai musim 2025 dari nol bersama Aprilia. Pembalap 26 tahun ini menyatakan target merebut gelar dunia bakal mudah saja dipatok andai ia bertahan di kubu Ducati. Namun, mengingat kini ia harus pindah pabrikan, maka targetnya harus dirombak. Jika saya lanjut dengan Ducati, target saya bakal sama, yakni memberikan yang terbaik. Sudah jelas saya akan tetap memburu kemenangan, karena saya sudah siap untuk itu. Namun, kini saya tidak tahu. Saya tak tahu bagaimana performa motor baru saya, ungkap Martin. Jadi, target saya bukanlah meraih gelar tahun ini. Mungkin pada 2026 saya bisa lebih sering memikirkannya, mencoba memperebutkan gelar dunia. Namun, saat ini, semuanya hanya soal melihat performa saya, mengerahkan yang terbaik, dan melihat apa yang terjadi nanti, pungkasnya. Ex-kepala kru Marc Marquez soroti nasib Jorge Martin di MotoGP 2025. Nasib Jorge Martin pada MotoGP 2025 disorot ex-kepala kru Marc Marquez, Frankie Carchedi. Martinator mengambil keputusan berani untuk musim mendatang. Nyaman di atas Desmosedici, dia malah bergeser ke Aprilia. Perpindahan ini sejatinya tak terlalu mengejutkan. Pasalnya, Martin memang sudah kehilangan kursi Ducati pabrikan menyusul bergabungnya Marquez. Hijrahnya tersebut tentu mengundang sejumlah keabu-abuan. Performa Aprilia yang masih inkonsisten pada musim 2024 kemarin ditengarai bisa mengganggu performa pembalap asal Spanyol itu. Menariknya, Carchedi tak punya pikiran negatif soal keputusan Martin. Dia bahkan memprediksi juara dunia 2024 itu akan tampil bagus, termasuk juga Enea Bastianini yang pindah ke KTM dari Ducati. Saat Anda bisa jadi juara, maka pasti ada sebabnya, tegasnya, dilansir juara.net dari gp1.com. Jadi, saya pikir itu takkan jadi kemunduran. Hal ini pada akhirnya bagus untuk MotoGP. Karena para pembalap top berada di tim pabrikan yang berbeda-beda. Kita semua ingin kompetisi yang lebih sengit dan bisa berubah-ubah. Bastianini yang ke KTM juga mungkin akan fantastis, tambah Carchedi. Terlepas dari hal itu, sang kepala kru juga membahas performa Marquez musim lalu. Ternyata ada yang membuatnya terkejut saat menyaksikan aksi The Baby Alien. Hal tersebut ialah penampilan solid pembalap asal Spanyol ini saat melibas sesi kualifikasi. Semua sepeda motor punya kekuatan dan kelemahan masing-masing, ucapnya. Pada beberapa area, kami masih kurang kuat. Contohnya saja pada waktu tiap putaran yang kami dapatkan. Tetapi, itu mungkin hanya karena kurang pengalaman saja. Bagi Marc, ini adalah kali pertama dia berada di atas Desmosedici. Sementara itu, pembalap-pembalap lain sudah 4-5 musim bersama. Kendati demikian, perlu diketahui bahwa dia sangat kuat saat sesi kualifikasi. Dia bahkan berada di posisi ketiga jika hasil kualifikasinya di ranking. Hal tersebut cukup membuat saya kaget, sambung Carchedi.
Honda akhirnya punya solusi kembali berjaya dan bangkit di MotoGP 2025. Tim Honda akhirnya menemukan solusi mengatasi masalah yang selama ini menerpa dan percaya bisa kembali berjaya serta bangkit di MotoGP 2025. Di mana Honda Racing masih mengandalkan Joan Mir untuk perlahan-lahan merebut kembali kejayaan yang hilang di MotoGP. Honda berharap pembalap utama Joan Mir dapat mempertahankan tingkat motivasinya hingga mampu menghasilkan motor yang kompetitif di MotoGP. Musim 2024 bagi pabrikan asal Jepang ini merupakan yang terburuk di kelas utama. Mereka menutup musim di dasar klasemen dengan koleksi 75 poin. Di atas motor pabrikan RC213V, Mir hanya mengumpulkan 21 poin, bertengger di peringkat ke-21 dan hanya unggul dari rekan setimnya Luca Marini. Keduanya kalah bersaing dengan duo LCR, Johan Zarco dan Takaki Nakagami, memberikan pukulan telak bagi citra HRC. Bos tim Alberto Puig mengakui bahwa perjuangan kompetitif Honda telah menyulitkan juara dunia 2020, Mir, tetapi ia ingin pembalap Spanyol itu mempertahankan hasrat yang sama untuk meraih kesuksesan di MotoGP. Joan sudah menjadi juara dunia MotoGP, jadi situasi saat ini tidak begitu nyaman untuknya, kata Puig kepada laman MotoGP. Motornya tidak sesuai dengan levelnya. Dia sedang berusaha, dia mengalami beberapa kecelakaan, tentu saja. Ketika Anda seorang juara, Anda berusaha keras, Anda ingin mendapatkan hasilnya, tapi tetap saja ada hal-hal yang tidak sesuai. Saya harap dia bisa menjaga motivasinya bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Puig merasa Honda mampu menemukan arah yang jelas dengan pengembangan motornya setelah melakukan sejumlah eksperimen selama paruh pertama musim 2024. Peningkatan performa yang jelas terlihat sejak putaran kedua di Misano, dengan Zarco mampu meraih 2 kali finish 10 besar dalam 2 balapan uji coba di Asia. Namun, meski Puig merasa senang dengan kemajuan yang dibuat oleh kru, ia mengakui bahwa hasilnya masih jauh di bawah ekspektasi. Ini tidak mudah, jelas tidak mudah. Hasilnya tidak seperti yang kami inginkan, akunya. Tapi, ini adalah tahun yang, di bagian pertama musim ini kami mencoba banyak hal dan solusi dan di bagian kedua tahun ini kami sedikit banyak memiliki gambaran tentang apa yang bisa berhasil atau tidak. Kami melakukan beberapa perbaikan, tidak sebanyak yang kami inginkan. Kami melakukan beberapa perbaikan dan kami terus melakukan penelitian untuk mempersiapkan mesin tahun depan. Tetap saja kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Namun dari sudut pandang teknik kami, para insinyur semakin memahami bagaimana melanjutkan, kemana harus pergi, dan apa yang harus kami lakukan, dan itu penting, tapi ini mungkin butuh waktu untuk melihat hasilnya, kenyataan di atas kertas. Trauma cedera panjang, Marc Marquez berdoa tetap sehat sepanjang MotoGP 2025. Marc Marquez tampak trauma dengan cedera panjang yang pernah menderanya pada 2020. Ia kini berharap bisa terbebas dari cedera apapun sepanjang MotoGP 2025. Ditambah lagi, Marquez akan membela tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025 dan 2026. Pria berusia 31 tahun itu merasa ini adalah 2 peluru terakhirnya untuk meraih titel juara dunia MotoGP. Musim 2025 dan 2026 akan jadi 2 peluru yang sangat bagus. Kami tidak tahu apakah itu akan jadi yang terakhir atau tidak, kata Marquez, melansir dari Crash, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Namun, itu akan jadi 2 peluru yang sangat bagus untuk mencoba berjuang merebut 2 gelar juara. Kami berada di tim terbaik dan kami akan berusaha memberikan 100%, tugas juara dunia MotoGP 6 kali itu. Terdekat ada tes pramusim dan sangat jelas Anda selalu memulai dengan antusiasme. Akan ada kecelakaan-kecelakaan tetapi itu bagian dari olahraga ini, papar Marquez. Tapi, harapan saya tidak ada cedera. Lalu, sebagai tujuan, tentu saja saya ingin berjuang meraih gelar juara hingga balapan terakhir, tandasnya.